2, 3. Dan sana sadonyo, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabarantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang jejak kebangkitan pelatih urang awak di sepak bola nasional yang dirintis sang legenda Semen Padang Soehatman Imam. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, subscribe dulu ya sobat, like, serta jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya ya sobat, agar nanti kalian tidak ketinggalan dari video menarik dari kami selanjutnya. Terima kasih. Pada panggung sepak bola nasional, tidaklah mudah untuk mencapai kesuksesan. Namun, di tengah tantangan tersebut, terdapat cerita inspiratif tentang keberhasilan pelatih-pelatih dari Sumatera Barat yang mampu menorehkan prestasi gemilang. Kehadiran mereka menjadi sorotan, tidak hanya karena pencapaian di lapangan hijau, tetapi juga karena filosofi serta pendekatan mereka yang unik dalam mengelola tim. Salah satu legenda yang patut disebutkan adalah Soehatman Imam, sosok yang dikenal sebagai pelopor dalam dunia kepelatihan sepak bola di Sumatera Barat dan pentas nasional setidaknya sampai akhir dekade 2000-an. Sebelum era kejayaan pelatih-pelatih seperti Djafri Sastra, Neil Maizar, dan Indra Syafri, Soehatman Imam telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan sepak bola di daerah tersebut. Kehadirannya membuka jalan bagi generasi pelatih berikutnya untuk mengukir prestasi di pentas nasional. Prestasi yang diraih oleh tim-tim yang ditangani oleh para pelatih urang awak ini tidaklah terjadi begitu saja. Mereka telah melalui perjalanan panjang yang dipenuhi dengan kesabaran, keberanian, dan semangat untuk terus belajar. Kunci kesuksesan mereka tidak hanya terletak pada pengetahuan taktis di lapangan, tetapi juga pada integritas, disiplin tinggi, dan keberanian untuk menolak budaya pemain titipan dalam tim. Salah satu momen epik yang mencerminkan semangat sportivitas dan rasa saling menghormati antara pelatih adalah ketika Djafri Sastra, pelatih mitra Kukar kala itu, memilih untuk menghampiri bench lawan setelah kemenangan timnya dalam final Piala Jenderal Sudirman pada tanggal 24 Januari tahun 2016 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Gestur tersebut menunjukkan bahwa di atas segala persaingan, ada rasa persaudaraan yang kuat di antara para pelatih, terlepas dari tim mana yang mereka tangani. Di sana dia memeluk erat sosok yang selama 90 menit sebelumnya menjadi musuh dalam perang adu taktik di lapangan, pelatih Semen Padang Neil Maizar. Terima kasih, kata Djafri membalas ucapan selamat dari Neil. Keduanya lantas kembali berpelukan dikutip dari Jawa Pos Koran edisi tanggal 26 Januari tahun 2016. Menurut Emral Abus pada 2016,
Sumatera Barat saat ini total memiliki 7 pelatih dengan lisensi AAFC. Jumlah itu terbanyak untuk di luar Jawa. Selain dia, Neil, Jafri, dan Indra Sajfri, ada Syafrianto Rusli, John Arwandi, serta Yeni Wardin. Saya memang selalu memotivasi anak-anak Padang untuk ambil sertifikat pelatih. Sebab, modal legalitas itu sangat penting. Ucap instruktur lisensi kepelatihan tingkat nasional dan mantan pelatih Persib Bandung itu. Keberhasilan para pelatih urang awak ini juga tercermin dalam pendekatan mereka terhadap pengelolaan tim. Mereka dikenal memiliki keberanian dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda, serta membangun tim yang mengutamakan permainan menyerang. Kepercayaan yang diberikan kepada pemain muda bukanlah tanpa alasan. Karena para pelatih ini meyakini bahwa potensi para pemain muda harus diberikan ruang untuk berkembang. Selain itu, pendekatan mereka terhadap permainan juga mencerminkan filosofi sepak bola menyerang, yang diwujudkan melalui pola permainan yang agresif dan kreatif. Mereka menolak untuk bermain dengan cara bertahan atau memarkir bas, dan lebih memilih untuk mengandalkan serangan balik yang cepat dan efektif. Di balik kesuksesan mereka, terdapat komitmen yang kuat untuk terus belajar dan berkembang. Para pelatih ini secara konsisten meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam dunia kepelatihan, baik melalui pengalaman lapangan maupun pendidikan formal. Hal ini membuktikan bahwa semangat untuk belajar merupakan kunci utama dalam mencapai kesuksesan dalam profesi kepelatihan. Kami diskusi, tapi sejatinya faktor terbesar yang membuat ilmu kepelatihan sepak bola di Padang bisa berkembang pesat ya, karena kemauan belajar orang sana sangat tinggi, ucap Emral Abus yang sempat mengenyam pendidikan kepelatihan dari luar negeri. Antara lain, Leipzig University, Jerman. Melalui dedikasi, integritas, dan semangat untuk terus berkembang, para pelatih urang awak dari Sumatera Barat telah membuktikan bahwa tidak ada batasan untuk meraih kesuksesan dalam dunia sepak bola. Mereka menjadi teladan bagi generasi pelatih yang akan datang, serta menjadi inspirasi bagi pemain muda untuk mengejar impian mereka dalam dunia sepak bola. Selain mau belajar, satu hal yang paling penting dari para pelatih asal Padang adalah integritas dan disiplin tinggi, ujar Indra Syafri yang kala itu menangani Bali United FC. Bukan mau membeda-bedakan dengan pelatih lain, tapi kami memang tidak suka dengan budaya pemain-pemain titipan dalam tim. Kalau memang tidak bagus, ya harus bilang tidak bagus, tegasnya. Melalui dedikasi, integritas, dan semangat untuk terus berkembang, para pelatih urang awak dari Sumatera Barat telah membuktikan bahwa tidak ada batasan untuk meraih kesuksesan dalam dunia sepak bola. Mereka menjadi teladan bagi generasi pelatih yang akan datang,
serta menjadi inspirasi bagi pemain muda untuk mengejar impian mereka dalam dunia sepak bola. Selain mau belajar, satu hal yang paling penting dari para pelatih asal Padang adalah integritas dan disiplin tinggi, ujar Indra Syafri yang kala itu menangani Bali United FC. Bukan mau membeda-bedakan dengan pelatih lain, tapi kami memang tidak suka dengan budaya pemain-pemain titipan dalam tim. Kalau memang tidak bagus, ya harus bilang tidak bagus, tegasnya. Baiklah, sampai di sini ulu pembahasan dari kami. Kita doakan saja yang terbaik untuk olahraga di Sumatera Barat, khususnya dalam sepak bolanya. Apalagi tim sepak bola kebanggaan masyarakat Minangkabau itu sudah menembus Liga 1 Indonesia, kasta tertinggi sepak bola Indonesia, setelah lolos sebagai runner-up karena kalah dari PSBS Biak. Sebelum kami akhiri, mari sama-sama jangan lupa untuk subscribe dulu, like, serta jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar nanti kalian tidak ketinggalan dari video kami berikutnya. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Sampai jumpa di video menarik kami selanjutnya ya sobat. Bye-bye.